Setelah diteliti lebih jauh, ada sesuatu yang mengejutkan Joseph. Lalu di sini, di rumah Casey juga sedang membaca komik yang dia beli dan ada beberapa adegan yang mengingatkannya dengan kejadian saat dikejar Kevin. Semua kejadian itu tampak sama dengan Kevin. Kembali ke rumah sakit, salah satu penjaga mendengar sesuatu dan saat memeriksa Elijah, dia hanya terdiam di ruangannya. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Tapi saat pergantian shift, terlihat sebuah bayangan kursi roda berjalan dengan sangat kencang di lorong rumah sakit. Dan benar saja, itu adalah Elijah. Elijah masuk ke ruang kendali mencari informasi mengenai David. Kebetulan perawat sedang berbincang dengan penjaga lainnya, sehingga Elijah bisa leluasa. Setelah mencari informasi David, Elijah mencari berkas mengenai Kevin. Di sana tertulis nama orang tua Kevin, Clarence Wendell Crumb, dan nama itu membuat Elijah terkejut. Elijah sempat melihat sebuah majalah Philadelphia yang membahas menara Osaka yang akan dibuka. Setelah itu, Elijah mendatangi kamar Kevin. Kevin sangat terkejut mengetahui Elijah bisa masuk. Yang sedang berbicara dengan Elijah sekarang adalah kepribadian Patricia. Elijah menjelaskan bahwa dia ingin tahu mengenai The Beast. Dia percaya akan hal itu, karena dia adalah ahli komik. Selama ini Elijah masih mempercayai bahwa komik adalah bagian dari sejarah berabad-abad lamanya. Elijah meminta Patricia mengeluarkan The Beast. Jika memang The Beast itu ada, Elijah akan mengeluarkan mereka malam ini juga. Mendengar hal itu, Patricia merasa lega, karena akhirnya ada orang yang percaya dengan kemampuannya. Sejak malam itu, mereka setuju untuk melarikan diri besok malam. Lalu di scene ini, saat Elijah tertidur, Elijah didatangi Dr. Ellie, dan beberapa perawat mereka membiusnya. Kegiatan Elijah tadi malam diketahui dari hasil rekaman. Elijah akan dipindahkan ke tempat lain. Wajah Elijah diberi laser dan tiba-tiba Elijah teringat masa kecilnya yang harus terluka karena nekat menaiki salah satu wahana. Di malam hari, ketika Dr. Ellie pulang, perawat datang memberikan makanan untuk Elijah. Saat mendekati Elijah menyerangnya dengan pecahan kaca dari bingkai foto. Ternyata Elijah terekam kamera adalah salah satu rencana. Dia sengaja membuat seakan-akan dirinya kembali lemah dan hilang ingatan. Alat laser yang di laboratorium ternyata sudah dibawa salah satu komponennya oleh Elijah, menyebabkan laser itu tidak bekerja sama sekali kepada pikirannya. Elijah dengan cepat ke ruangan Kevin, membantunya mematikan lampu hipnosis agar Kevin bisa keluar ruangan. Setelah berhasil mengeluarkan Kevin, Elijah membawa Kevin ke ruang operasi. Di sana Kevin sedang berperan sebagai Hedwig. Terlihat Hedwig sangat senang bisa keluar dari ruangan itu. Setelah menari, tiba-tiba The Beast mencoba keluar dan saat itu juga Elijah melihat secara langsung sosok The Beast. Elijah meyakinkan The Beast bahwa dia percaya dengan kehebatan The Beast dan menunjukkan kepada semua orang kekuatannya. Tapi The Beast membutuhkan David. Dengan cara melawan David, The Beast bisa membuktikan kepada seluruh dunia. Elijah menunjukkan majalah temuannya tentang pembukaan Osaka Tower. Di sanalah tempat yang tepat melawan David. Karena di sana akan banyak kamera, akan banyak orang yang menyaksikan. Selanjutnya di ruangan David, Elijah membangunkan David melalui pengeras suara. Elijah memberitahu semua rencananya. Dia akan meledakkan Osaka Tower dengan menggunakan bahan kimia dari perusahaan yang ada di Osaka Tower. The Beast akan muncul juga di sana. David harus menghentikan tindakan Elijah dan The Beast jika ingin orang-orang di sekitar Osaka Tower selamat. David hanya tinggal membuka pintu logam dengan kekuatannya, karena selang air di kamarnya sudah dimatikan. Mendengar hal itu, David ragu, karena sebenarnya di sini, David keadaannya sudah sedikit percaya dengan perkataan Dr. Ellie bahwa dia bukan superhero. Lalu di sini, perawat yang menjaga ruangan kendali melihat CCTV dan menyadari rekannya sudah diserang. Ruangan Kevin dan Elijah sudah kosong. Perawat itu melihat sekitar dan menemukan ruang penyimpanan barang para pasien, pintunya terbuka. Saat memasuki ruangan itu, terlihat Elijah yang sudah berganti pakaian dan tidak lama The Beast menyerangnya. Sedangkan di ruangan David sedang berusaha keluar dari ruangan itu. Awalnya David ragu,
Tapi setelah melihat lengkungan di pintu, David percaya bahwa dia bisa keluar dari sana. Singkat cerita, The Beast sudah berubah menjadi Patricia dan menyamar sebagai salah satu perawat di sana. Setelah berhasil melewati penjaga, mereka lanjut pergi menuju basement. Sedangkan di sini, Dr. Ellie sedang mengumpulkan Ibu Elijah, Joseph, dan Cassie. Dr. Ellie menjelaskan kepada Joseph bahwa ada kemajuan dengan David yang sekarang sudah mulai percaya tidak ada yang namanya superhero. Di tengah perbincangan ada laporan adanya orang yang tidak berkepentingan di lorong staf. Dr. Ellie dengan cepat pergi ke ruangan kendali. Dia melihat note dan komponen alat laser yang ditinggalkan Elijah. Dia melihat di CCTV ruangan Elijah, Kevin, dan David sudah kosong. Lalu di lorong staf, Elijah dan Patricia dicegat 3 penjaga. Patricia meminta Elijah maju duluan dan The Beast yang akan menaklukkan ketiga penjaga itu. Setelah melakukan penjaga, The Beast menyerang petugas lainnya, sedangkan Elijah merencanakan hal lain di ruang kendali. Setelah dari ruang kendali, Elijah keluar dan saat ini kepribadian Dennis lah yang muncul. Dennis ternyata sudah tidak setuju untuk membunuh banyak orang. Tapi di tengah perbincangan, Hedwig kembali mengambil alih dan tidak lama petugas lainnya datang. The Beast segera muncul dan menyerang. Di waktu yang bersamaan, Cassie, Joseph, dan Ibu Elijah melihat apa yang terjadi di luar sana. David juga muncul dan itu memancing amarah The Beast, termasuk Dr. Ellie yang hadir juga di sana. Semuanya telah berkumpul. Pertarungan antara David dan The Beast pun dimulai. Di tengah perkelahian, polisi sudah mulai berdatangan. Cassie berusaha menghentikan polisi, meyakinkan mereka bahwa The Beast akan sangat berbahaya. Tapi polisi tetap menyerang The Beast dan David. Kekuatan mereka berdua tidak terkalahkan. David mengurung para polisi, berniat menyelamatkan mereka dari The Beast, sedangkan sisanya sudah diserang oleh The Beast. Setelah menyerang para polisi, Elijah memberitahu The Beast kelemahan David dan meminta The Beast membawa David ke dalam tangki air. Saat akan menyerang David, Joseph menghentikan The Beast. Dia memberitahu bahwa Elijah telah menyembunyikan sesuatu. Ayah Kevin sebenarnya bukan kabur dari hidupnya, tapi mengalami kecelakaan kereta api. Kereta api itu adalah kereta api yang dinaiki David juga, yang telah dimanipulasi Elijah. Ayah Kevin mati karena Elijah. Elijah masih berusaha membela diri dengan alasan jika dia tidak melakukan kejadian itu, The Beast tidak akan keluar, karena Kevin akan baik-baik saja dengan hidupnya. Berkatnya lah, Kevin memiliki The Beast. Tapi The Beast tetap menyerang Elijah. Tujuannya hadir karena ingin melindungi Kevin. The Beast tidak bisa mempercayai Kevin kepada Elijah. Di belakang The Beast, David menghentikan tindakannya. The Beast pun dengan cepat membawa David ke dalam tangki air. Setelah berhasil keluar dari tangki air, The Beast memutuskan untuk pergi ke Osaka Tower dan meninggalkan David. Tapi Cassie menahannya. Cassie meminta Kevin keluar dan berusaha untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Dengan pelukan hangat Cassie, Kevin akhirnya muncul. Tapi di waktu yang bersamaan juga polisi menembaknya. Karena keadaannya sudah menjadi sosok Kevin, bukan The Beast. Tubuhnya tidak bisa menahan peluru. Sedangkan David tiba-tiba ditarik ke dalam genangan air, dia tidak bisa berkutik. Joseph tidak tahu bahwa ayahnya dalam bahaya, karena polisi membawanya ke tempat lain. Para polisi ini memiliki tato khas di lengannya. Saat sedang berusaha menahan diri, Dr. Ellie datang meminta David menggenggam tangannya. Terlihat juga tangan Dr. Ellie memiliki tato yang sama dengan petugas lainnya. Dan saat itu juga David melihat secara langsung siapa sebenarnya Dr. Ellie.
Dr. Ellie adalah anggota organisasi yang ingin membungkam penjahat ataupun pahlawan yang memiliki kekuatan super. Karena jika ada manusia yang luar biasa, maka ketertiban dunia akan sulit diciptakan. Baik pahlawan ataupun penjahat yang memiliki kekuatan super tidak boleh muncul di ruang publik. Sekalinya muncul di ruang publik, jumlahnya akan semakin bertambah. Hal itu juga disampaikan ke Elijah. Dr. Ellie mengagumi kepintaran dan teori yang sudah dibuat Elijah selama ini. Kini, tugas Dr. Ellie berhasil, karena Kevin, David, dan Elijah sudah tidak bisa lagi menunjukkan kepada publik kekuatan mereka masing-masing. Setelah kejadian itu, Dr. Ellie rapat dengan para anggota organisasinya. Dia melaporkan bahwa memang ketiga pria itu memiliki kekuatan super. Dia akan terus berpindah ke tempat lain untuk menghancurkan kepercayaan para superhero tentang kekuatan yang dimilikinya. Metodenya selama ini hampir berhasil meruntuhkan kepercayaan David dan The Horde yang ada di diri Kevin. Semua CCTV yang ada di rumah sakit pun telah dihapus. Singkat cerita, Dr. Ellie berniat untuk pergi dari Philadelphia. Tapi sebelum itu dia mendatangi sebuah toko komik. Saat melihat-lihat, dua orang pengunjung membahas superhero yang pintar, yang tidak akan mengungkapkan rencana sebenarnya. Mendengar kalimat itu, Dr. Ellie teringat dengan 100 kamera baru yang dipasang di rumah sakit. Dr. Ellie memastikan ke rumah sakit bahwa semua file telah terhapus. Tapi setelah dicek, ternyata CCTV rumah sakit menyiarkan secara langsung semua kejadian hari itu dan dikirim ke sebuah situs pribadi. Ternyata inilah rencana Elijah sesungguhnya. Dia melakukan rencana bunuh diri karena dia tahu sebenarnya mereka bertiga keluar pun akan tetap mati. Walaupun Elijah, David, dan Kevin sudah tiada, semua kejadian hari itu masih bisa disaksikan. Semua file hasil rekaman itu dikirimkan kepada ibu Elijah, Joseph, dan Casey. Di sana Elijah meminta agar semua bukti CCTV ini dipublikasikan, agar manusia super lainnya akan muncul. Kebenaran yang selama ini disembunyikan akan terbukti. Mereka yang melawan manusia super akan kalah ketika tahu video ini tersebar. Akhirnya Joseph, Casey, dan ibu Elijah memutuskan menyebar video rekaman CCTV. Semua orang yang menemukan video itu sangat terkejut. Berita kekuatan David, Elijah, dan Kevin pun tersebar di mana-mana. Oke, itu dia akhir kisah Glass. Film ini sangat cerdas buat aku. Semuanya berkesinambungan antara Unbreakable, Split, dan Glass. Kepintaran Elijah sulit tertebak. Dia sengaja mengadu domba David dan Kevin agar kekuatan mereka berdua muncul. Pertarungan yang dilakukan juga sengaja di halaman rumah sakit, karena rumah sakit kan punya kamera yang banyak. Walau ratingnya nggak gede banget, tapi ini wajib kalian tonton. Asal mula munculnya semua superhero deh kayaknya. Selesai ya, buat kalian yang baru main, jangan lupa subscribe, buat rame channel ini dengan cara share. Sampai jumpa lagi ya, bye!